Oke, sekarang kita akan bahas tentang mesin dari Suzuki R3 ini. Kita langsung buka aja. Pertama, dia tuh kap mesinnya berat daripada Avanza dan Mobilio, tapi nggak seberat Chevrolet Spin. Dan dia tuh penyangganya, kalau biasanya penyangganya kita nemunya di sini, dia ada di sini. Nah, yuk, tolong jelasin mesinnya. Oke, mesinnya R3 ini kodenya K14B ya, 1400 cc, 16 valve, DOHC, mempunyai tenaga 95 HP dan 13,3 kgm. Nah, seperti mesin-mesin zaman sekarang kayak misalnya L15Z1-nya Mobilio, jadi sekarang menggunakan bahan plastik untuk beberapa bagian dari mesinnya seperti bagian ini, dan dia memiliki aki yang ukurannya cukup kecil, jadi bisa di-upgrade lagi ya. jadi ukuran lebih besar dan akinya cukup awet. Dan untuk sebuah Holo MPV mestinya tergolong rapi meskipun maaf ini agak kotor. Oke, Kita tutup lagi aja ya. yuk. Ayo yang benar. Ya, sekarang kita sudah ada di kabin R3GL manual. Sekarang kita mau coba jalanin. Pertama kita coba nyalakan dulu mesinnya. Nah, di sini mesinnya itu cukup halus dan kekedapan kabin dari R3 ini juga oke. Suara mesin nggak masuk ya. Sekarang kita coba idle AC-nya. Nyalain AC. Dan di sini gua ngerasa suara AC yang lebih dominan masuk ke dalam kabin di sini daripada suara mesinnya. Jadi untuk segi peredaman kabin di sini menurut gua oke. Sekarang kita coba jalanin mesin mobil ini. Nah, di sini koplingnya empuk ya, ringan banget. Perpindahan giginya juga enak. Terus oke, kita coba jalanin. Ya, suara mesinnya masih nggak masuk ke dalam sini, jadi peredaman kabinnya sekali lagi gue bilang nih oke banget, jempolan. Sekarang kita akan coba buat nambahin lagi kecepatannya. Dan gue ngerasa di sini masih oke. Suara kabin benar-benar terjaga ya di sini. Terus suara luar juga nggak ada yang masuk ke dalam. Suara motor, terus suara yang ada di luar itu benar-benar nggak masuk ke dalam kabin R3 ini. Ini suara yang paling kedap di kelasnya ini di LMPV. Nah, di sini kita akan mau muter balik ya. Cuma sayangnya kalau muter balik radius putarnya itu terlalu besar. Jadi kita harus ngambil ancang-ancang dulu buat balik. Ngambil dari kiri kanan, wheelbase-nya kegedean sih kayaknya. Sama kayak Livina. Di sini juga visibilitasnya dari R3 ini juga cukup baik ya. Bisa lihat kiri kanan. Dan di sini ada pilar, di sini ada kaca. Jadi masih bisa kepantau bagian sini yang biasanya nggak bisa kepantau sama sekali. Terus juga dia dilengkapi electronic power steering. Jadi nyetirnya juga lebih enak. Cuman masalahnya memang gara-gara pakai electronic power steering ini jadi no feel. Cara kita berkendara jadi nggak ada feeling berkendara sama sekali di R3 ini. Nah, sekarang kita ngomong segi performa dari R3 ini ya. Nah, gua akan coba main galak di sini ya. Nah, di sini dia tenaganya baru kerasa pada saat RPM 3000 ke atas. Nih. Ya, kelima. Ini mobil sangat asik banget kalau untuk buat kecepatan high speed gitu. Karena dia mainnya di putaran atas. Sama seperti mobil-mobil K12, K14, dia mainnya di putaran menengah ke atas. Enak. Dibawa ke luar kota juga menurut gue ini cocok buat nyelip-nyelip. Ini dapat kalau feeling menurut gue ya. Terus kalau kita misalnya pindah gigi ya, kalau di perfect shift gitu misalnya 6, 4, 5, itu mentalnya jauh banget. Bisa bisa dapat
ininya tenaganya itu masih ngisi terus. Oke, sekarang kita mau nyoba yang versi GX Automatic. Pertama, dia tuh tuasnya enak banget buat digenggam, dan dia punya lapisan kulit nih di bawah tuasnya, cuman Suzuki R3 yang punya. Dan dia tuh posisinya ada P, R, N, D, lalu 2 dan L. Meskipun hanya 4 speed automatic, tapi dia punya overdrive. Nah, berikutnya kita sekarang coba jalan aja. Jadi karena Matic dia tuh nyaman banget, jadi tinggal gas rem doang, nggak pakai kopling kayak Siuda. Nah, sekarang kita ini lewat posisi tidur tuh, kita ngerasa itu peredamannya sangat enak. Kita cukup mengurangi kecepatan sedikit dan melewati seperti biasa. Kita nggak akan merasa seperti perut kita tuh kocok kayak MPV sebelah. Dan untuk suspensinya, Suzuki R3 ini bisa dibilang seperti Grand Livina. Dia ini bantingannya sangat lembut, tapi tidak selembut Grand Livina. Grand Livina itu kan masih lebih lembut ya daripada R3 ini. Jadi bisa dibilang R3 ini adalah paket hemat dari Grand Livina. Selain dari kelembutan suspensinya yang mirip sama Grand Livina, handling mobil R3 ini pun juga sama kayak Grand Livina. Tapi gue merasa mobil ini sedikit lebih limbung daripada Livina, karena selain bodinya lebih tinggi, bagian belakangnya juga lebih besar daripada Livina. Tapi kalau misalnya dibandingkan sama Avanza Xenia dan Innova, mobil ini jauh lebih baik. Tapi kalau untuk urusan handling, dia ini masih di bawah Spin dan Mobilio. Jadi untuk transmisi otomatisnya, dia ini sebenarnya perpindahan giginya sangat halus dan perpindahannya tidak terasa. Jadi kalau misalnya dari kita gigi 1 ke gigi 2 itu nggak berasa sama sekali. Dan kalau misalnya kita manteng di 40, lalu kita kick down, respons gasnya sedikit terlambat, tapi itu dibayar dengan naiknya putaran dengan sangat cepat, hingga transmisi akan berpindah di 4000 atau 5000 rpm. Selebihnya impresi transmisi ini sama dengan mesin 1500 cc 4 percepatan otomatis lainnya, seperti misalnya Yaris, Vios, dan lain-lain. Sampai pada kesimpulan, jadi Suzuki R3 ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya diantara lain, dia memiliki desain interior dan kualitas pengerjaannya sangat bagus. Untuk kenyamanan suspensinya pun dia sangat nyaman, bahkan seperti MPV yang berada satu kelas di atasnya. Dia juga memiliki fitur yang lengkap untuk ukuran low MPV seperti pengatur ketinggian seatbelt, steering switch control, ABS, EBD, BA, sepasang airbag, dan armrest yang notabene armrestnya itu hanya satu-satu ya di kelas low MPV. Dan mesin 1400 cc nya tidak kalah bertenaga jika dibandingkan mesin 1500 cc dari low MPV lainnya. Tapi selain cukup bertenaga, dia juga irit. Kekurangannya ada pada handling yang kurang baik, lalu radius putar yang jauh, dan juga desain belakang yang kurang sporty dan dinamis. Lalu juga bangku baris ketiga yang kurang lega, lalu juga bagasinya yang kurang lega. Tunggu, bagasinya emang kurang lega saat semua kursinya berdiri, tapi saat kita lipat semua joknya dia bisa rata lantai dan sangat luas. Tapi kurang lega, tetap kurang lega.
kalau semua joknya berdiri. Oke, sekian review dari kami. Untuk review kali ini kita berterima kasih kepada Om Yakni dari komunitas Serius. Suzuki R3 on Kaskus. Dan jangan lupa like video ini, subscribe channel YouTube kami, dan jangan lupa share biar makin banyak yang nonton. Terus kalau misalnya kalian punya mobil idaman kalian pengen kita review, silakan mention ke ATPM-nya jangan ke kita. ya ATPM-nya. Weh, penampakan tuh penampakan. Demi Lesif. Subscribe YouTube-nya, like Facebook fanpage-nya, sama follow Twitter-nya ya. Sampai jumpa di review berikutnya. Dah. Weh, kejar, weh.